Assalamualaikum Pak Evan. Waalaikumsalam Bu Tika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Tika gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Oh ya Pak Evan, hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Benar. Sebelumnya saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum melakukan proses coaching. Boleh nggak Pak Evan? Boleh Bu. Jadi nanti waktu saat Pak Evan melakukan coaching, Ya. dan coaching itu kan akan saya amati. Ya. Nah, nanti apakah sudah sesuai dengan rubrik yang ada, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pernyataan Pak Irfan yang sampaikan. Terus Pak Irfan jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Pak Irfan? Boleh. Pak Irfan, nanti kompetensi apa yang ingin Pak Irfan kembangkan saat coaching nanti? Kompetensi inti coaching antara lain adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, berarti nanti Pak Irfan kompetensi yang ingin dikembangkan itu yaitu kehadiran penuh ya Pak Irfan ya, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Adakah kompetensi yang lebih spesifik itu Pak Irfan yang nanti mau Pak Irfan kembangkan atau dalam proses coaching nanti? Itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching nantinya. Ya, jadi berarti yang lebih spesifiknya nanti tentang memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak Irfan ya? Iya. Jadi nanti kira-kira setelah itu indikator yang ketercapaian dari coaching itu apa Pak Irfan? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialami oleh si coaching. Iya. Jadi indikator pencapaiannya itu ketika nanti coachingnya itu dapat mengembangkan kompetensinya ya, yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana dari permasalahan yang dialami. Baik Pak Irfan, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Irfan ya. Terima kasih ya Pak Irfan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irfan. Gimana kabar Bu Vera? Alhamdulillah saya sehat Pak Irfan. Oh ya Bu Vera, katanya akan menyampaikan sesuatu ya Bu? Iya Pak Irfan. Jadi begini loh, saya kan melihat siswa-siswi di sekolah saya semakin kesini kok minat membacanya itu semakin berkurang ya. Kesadaran membacanya itu sangat rendah. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah Ibu itu rendah gitu ya Bu? Iya betul Pak Irfan. Kita punya waktu tidak lama Bu ya, sekitar 10 atau 15 menit kira-kira hal apa yang ingin Ibu Vera dapatkan dari obrolan kita pada hari ini. Begini Pak, di sekolah saya kan minat membaca siswanya kan udah semakin rendah semakin menurun. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadarannya itu dari diri mereka sendiri. Mereka senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah dari guru untuk membaca ya pada saat pelajaran. Mereka mau membaca sendiri tanpa disuruh. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan itu hanya untuk memenuhi jadwal kunjungan perpustakaan aja Pak. Jadi kan di perpustakaan pun mereka sebagian membaca dan sebagian lain tidak membaca. Jadi disinilah nampak minat mereka sudah berkurang. Jadi intinya Ibu ingin meningkatkan minat membaca daripada siswa yang ada di sekolah Ibu. Iya benar Pak. Kira-kira
menurut Bu Vera, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu seperti apa yang dikatakan tumbuh minat membaca? Ya, kalau misalnya kita lihat ya, siswa itu tumbuh minat membaca dengan mereka sadar untuk membaca dengan sendirinya tanpa dipaksa oleh guru untuk berkunjung ke perpustakaan atau untuk membaca di pojok baca di kelas masing-masing ya, tanpa harus dipaksa oleh guru. Jadi membaca buku di pojok baca juga dengan mading-mading yang ada di sekolah dengan sendirinya tanpa dipaksa seperti itu, Pak. Jadi menurut Ibu, mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca, dalam arti kata tanpa ada paksaan dan kemauan dari mereka sendiri, Ibu ya. Ya benar Pak. Nah, kalau menurut Ibu hal itu disampaikan tadi, level ideal anak sudah berkembang minat membacanya dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira situasi saat ini minat ataupun kesadaran membaca siswa di sekolah itu di level berapa kira-kira ya? Ya berdasarkan pengamatan saya Pak ya, sepertinya mereka berada di skala 6 seperti itu Pak. Oh, berarti di skala 6 dari level 6. Terus kira-kira ya Ibu nantinya minat membaca siswa yang di skala berapa yang Ibu inginkan? Kita nggak usah muluk-muluk ya Pak. Saya maunya anak berada di skala 8 itu sudah cukup. Oh, ya. Jadi Ibu ingin minat membaca siswa itu meningkat dari level 6 menjadi level 8 gitu ya Bu? Iya benar. Kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana untuk mencapai target agar siswa itu dari 6 menjadi 8 tadi ya Bu ya? Kira-kira apa rencana Ibu untuk meningkatkan minat membaca siswa Ibu tadi dari level 6 ke level 8? Nah itu yang selama ini sedang saya pikirkan ya Pak. Kira-kira hal yang apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi saya niatnya ini ya, ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online ya, dan memungkinkan dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik ya. Atau yang kedua akan melakukan workshop ya atau pelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca mereka seperti itu Pak. Nah dari dua strategi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira ya strategi mana yang Ibu terlebih dahulu laksanakan atau yang lebih Ibu segerakan untuk dilaksanakan dari dua strategi itu? Rencana saya Pak ya, saya akan membuat perpustakaan digital terlebih dahulu karena saya rasa strategi ini lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini. Wah, strategi yang sudah Ibu rencanakan itu sangat menarik dan keren Bu ya, saya rasa. Ini sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Lalu kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan di sekolah Ibu nantinya? Nah, insya Allah secepatnya ya, rencananya dalam minggu inilah saya akan melaksanakan rencana ini. Baik Bu, dalam kegiatan ini ya untuk menyukseskan kira-kira siapa saja Ibu libatkan nantinya? Tentunya ya tenaga perpustakaan itu harus terlibat semua dalam kegiatan ini. Kemudian saya akan meminta bantuan kepada tenaga IT ya untuk membantu kami dalam membuat aplikasi perpustakaan digital. Serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah Pak. Wah, rencana Bu Vera ini sampaikan sebenarnya sudah sangat bagus, matang ya. Tinggal action aja lah gitu Bu ya kira-kira ya. Baik Bu Vera, sudah di penghujung sesi, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Jadi Pak ya, dari percakapan ini saya tadi awalnya bingung ya Pak, bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa saya di sekolah. Dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan ke depannya ya untuk meningkatkan minat
minat membaca siswa. Terima kasih Pak Irfan sudah membantu saya. Sama-sama Bu Vera. Jadi intinya Ibu sudah menemukan sebuah solusi untuk permasalahan Ibu ini ya, dan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Ya, betul sekali Pak. Baik Bu Vera, jadi saya juga penasaran juga nih nanti gimana hasilnya. Untuk sekarang kita ngobrol-ngobrolnya di sini saja. Mungkin minggu depan atau next time lah, ketika sudah berjalan kegiatan Ibu, kita mungkin bisa ngomong-ngomong lagi ya Bu ya. Oke, Baik Bu. Pak. Terima kasih Bu Vera. Ya, sama-sama Pak Irfan. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Pak Irfan? Proses coaching menurut Pak Irfan tadi sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ika, tadi berjalan dengan baik dan lancar ya seperti yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah ya. Begini Pak Irfan, setelah ketika tadi saya melakukan observasi tadi, saat Pak Irfan melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh kan Pak Irfan? Boleh Bu Ika. Pak Irfan, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator yang sudah Bapak capai? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur dikta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Pak Irfan sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta ya Pak Irfan ya? Ya Bu. Nah tadi setelah saya amati kegiatan coaching Pak Irfan, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi Bapak itu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah juga menanyakan tujuan, kemudian serta melakukan identifikasi. Dan Bapak juga sudah mengarahkan si coaching tadi untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya akan dilakukan untuk dilakukan yang sudah membantu coaching ya Pak ya, agar rencana nanti itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tadi saya mengamati, saya juga melihat kalau Bapak itu fokus ya, dan dalam kegiatan coaching tadi artinya Bapak itu sudah mencapai kompetensi yang present, artinya sudah kehadiran penuh gitu ya. Dia mendengarkan dengan aktif, serta Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Pak Irfan, kira-kira kompetensi apa lagi nanti yang mau Pak Irfan kembangkan? Saya ingin mempelajari lebih dalam tentang alur data ya pada proses coaching, sehingga nanti saya ketika melakukan kegiatan coaching ini ya hasilnya akan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Wah, luar biasa ya Pak Irfan ya. Jadi Pak Irfan itu mau menggali lagi ya tentang alur tirta ya Pak Irfan ya, agar proses coaching berikutnya itu akan lebih mantap lagi ya. Baik Pak Irfan, menurut saya itu sudah luar biasa sekali apa yang sudah Pak Irfan berikan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Irfan semakin sukses ya Pak Irfan ya ke depannya ya. Baik Pak Irfan, terima kasih karena sudah berkenan mengobrol-ngobrol dengan saya, udah sharing ya Pak Irfan ya. Terima kasih Pak Irfan. Izin dulu ya Pak Irfan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Irfan. Gimana kabar Bu Vera hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini saya sehat Pak Irfan. Oh ya, hari ini Bu Vera rencananya ingin melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya benar. Sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching, ya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Vera ya dalam melakukan coaching nantinya. Boleh Bu Vera ya? Boleh Pak. Jadi nanti pada saat Ibu Vera melakukan coaching ya, coach
coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum nantinya, Bu ya. Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, ya. Serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan organisasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Vera, boleh Bu ya? Baik Pak, boleh. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Bu Vera kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya, kompetensi ini coaching ya, antara lain kehadiran penuh, present ya, mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang Bu Vera kembangkan itu ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Vera ya. Iya, benar. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Vera kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya, saya ingin mengembangkan bagaimana cara mendengarkan dengan aktif ya, serta bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi kompetensi yang ingin Bu Vera kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching ya. Iya, benar. Nah, kira-kira ini Bu Vera indikator tercapaian dari kegiatan coaching ini apa? Nantinya ya, setelah proses coaching, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya ya, untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya sendiri, Pak. Jadi indikator tercapai itu ketika nanti coaching itu ya dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi-solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan di alaminya, ya. Ya, benar. Baik, Bu Vera, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh Bu ya? Iya Pak Eka, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bu Vera. Sama-sama Pak Eka. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam, Bu Vera. Apa kabar Bu Tika? Alhamdulillah sehat, Bu Vera. Alhamdulillah saya sehat hari ini Bu Tika. Katanya Ibu Tika ingin menyampaikan sesuatu ya Bu Tika? Iya, Bu. Oh iya, mengenai apa ya Bu Tika? Gini loh, Bu. Saya kan melihat siswa-siswa saya itu semakin lama semakin kurang itu kesadaran membacanya. Jadi kesannya udah rendah minat baca mereka. Jadi minat membaca siswa-siswi di sekolah Bu Tika sudah rendah ya? Ya, benar sekali, Bu. Nah, kita punya waktu ya sekitar 15 atau 20 menitan. Kira-kira hal apa ya yang ingin Bu Tika dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ini loh, Bu Vera, saya kan di sekolah, saya minat baca itu sudah rendah anak-anak ya. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran dan senang membaca, membaca dari diri mereka sendiri. Jadi bukan atas perintah atau saat ke perpustakaan aja, yaitu karena ada kunjungan wajib. Dan bahkan setelah itu mereka nanti hanya main-main aja tuh di pustaka. Ya, jadi kan intinya Ibu Tika ini ingin meningkatkan minat membaca dari siswa-siswi di sekolah Bu Tika ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, siswa dikatakan untuk minat membacanya itu seperti apa ya Bu Tika? Ya, siswa yang senang membaca itu, Bu Vera, mengikuti kegiatan literasi tanpa adanya paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan. Serta mereka juga membaca buku-buku
membaca serta membaca madi-madi kelas atau sekolah yang dengan sendirinya tanpa ada dipaksa oleh siapapun. Baik Bu Tika, jadi menurut Ibu mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa ada paksaan ya dari guru ya. Nah, kalau menurut Ibu ya, hal yang Ibu sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat dan untuk membacanya itu kan sudah di skala 10 lah ya. Kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca siswa-siswi Ibu di sekolah itu berada di level berapa ya Bu Tika? Jadi kalau berdasarkan pengamatan saya ya, dari level 1 sampai 10 tuh siswa saya masih di skala 6 sekarang. Terus kira-kira nanti ke depannya minat membaca siswa di sekolah Ibu, keinginan Bu Tika ada di skala berapa ke depannya? Saya mau minatnya itu bertambah lah, minimal 8 gitu ya Bu Vera ya. Jadi sementara cukup di 8 dulu. Ya, jadi Bu Tika ingin minat membaca siswa itu bertambah menjadi 8 ya, skala 8. Kira-kira ya Bu Tika, apakah Ibu sudah punya rencana ke depannya agar minat membaca siswa-siswi di sekolah Ibu itu meningkat? Nah, itulah yang selama ini saya pikirkan Bu Vera. Jadi hal nanti yang dapat meningkatkan minat membaca siswa, saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital di sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online, dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi ya Bu Vera ya. Di dalamnya ada game-game, serta menyertakan buku-buku yang dengan desain yang menarik. Dan strategi saya yang kedua itu yaitu melakukan workshop atau pelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat baca mereka itu lebih. Nah, dari kedua strategi ya yang Ibu Tika rencanakan ini, strategi mana dulu ya yang ingin Ibu segera laksanakan di sekolah? Rencana sih yang akan saya laksanakan terlebih dahulu yaitu membuat perpustakaan digital, karena saya rasa strategi ini sangat efektif dan siswa lebih tertarik dengan hal ini. Oh iya, wah strategi yang sudah Ibu rencanakan itu sangat menarik ya, dan keren sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya. Ini kan sudah era digital ya Bu ya. Lalu kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan Bu Tika? Insya Allah secepatnya Bu Vera, mungkin dalam minggu ini akan saya laksanakan. Baik Bu Tika, dalam kegiatan ini ya kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan? Tentunya pihak perpustakaan sekolah dulu ya Bu Vera ya, dan tim ahli IT yang mampu membantu saya untuk membuat aplikasi perpustakaan digital, serta nanti kami mungkin bisa berkolaborasi itu dengan pihak perpustakaan daerah. Jadi kami bisa sekali kunjungan ke perpustakaan daerah gitu. Wah, luar biasa ya rencana Ibu Tika ini yang disampaikan barusan. Tinggal action aja ya kapan dilaksanakannya. Baik Ibu Tika, kita sudah di penghujung sesi ini ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Alhamdulillah, jadi dari percakapan ini tadi awalnya masih bingung ya Bu Vera ya, sehingga mengajak ngobrol Bu Vera yang bagaimana cara meningkatkan minat baca, dan sekarang alhamdulillah saya dapat pencerahan tentang rencana atau strategi yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat baca siswa saya. Terima kasih banyak ya Bu Vera ya. Sama-sama Ibu Tika. Jadi pada intinya Ibu sudah menemukan sebuah solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini ya. Iya benar sekali Bu Vera. Baiklah Bu Tika ya, besok kita berbincang-bincang lagi ya Bu Tika. Mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Ibu sudah merealisasikan rencana Ibu ini, saya akan penasaran ya dengan hasilnya ya Bu Tika. Mudah-mudahan Ibu Tika berhasil dengan apa yang sudah direncanakan. Ya amin, mohon doanya Bu Vera ya. Ya amin. Terima kasih Bu Vera. Sama-sama Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Irfan. Gimana tadi proses coaching Ibu? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah ya Pak Irfan. Tadi coaching
coachingnya berjalan dengan sangat lancar sekali. Begini Bu Vera ya, setelah saya melakukan observasi ya terhadap coaching Ibu tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu Vera? Boleh Pak. Apa saja ya yang sudah didapat dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Ya, tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan algoritma ya, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi diri coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Pak. Jadi Bu Vera sudah berhasil ya melakukan proses coaching ya, yang dengan menggunakan telur cerita ya. Nah, jadi saya mengikuti kegiatan coaching Bu Vera, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Ya, jadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, Ibu sudah melakukan coaching untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilaksanakan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab dan dari inti coaching agar rencana nantinya dapat dilakukan dengan baik dan lancar kira-kira ya. Tadi saya juga mengamati ya, sudah melihat Ibu Vera itu fokus ya dalam kegiatan coaching tadi, dalam kemudian yang artinya ya Ibu Vera sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh dalam kegiatan coaching ya, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan data kunci yang disampaikan coaching tadi ya. Kira-kira ya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Baik Pak, saya ingin ya mempelajari lebih dalam lagi tentang algoritma ini ya pada proses coaching, sehingga ya ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali ya, hasilnya akan lebih baik lagi dari sebelumnya Pak. Baik Bu Vera ya, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur cerita ya, jadi misalnya menyempurnakan lagi mungkin ataupun mengembangkan lagi Bu ya, agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik begitu ya, kira-kira begitu. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali apa yang telah Bu Vera berikan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ya ke depannya. Terima kasih sudah berkenan yang ngobrol dan sharing kepada saya ya. Ya, sama-sama Pak Evan. Saya mohon izin Bu Vera ya. Iya Pak Evan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Evan.